Tol Getaji akan dibangun oleh 8 kontraktor sekaligus yang tergabung dalam konsorsium JGJ yang rencananya akan dibangun secara paralel. Assalamualaikum semuanya. Pembebasan lahan tol Getaji memang masih alot untuk saat ini. Berbanding terbalik dengan para kontraktor yang siap membangun tol Getaji ini, 8 kontraktor sudah siap mengeksekusi calon tol terpanjang di Indonesia ini. PR-nya untuk saat ini adalah percepatan pembebasan lahan saja. Dan berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kalian dapat mengikuti update terbaru pembangunan di Indonesia. Pembangunan jalan tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau sering disebut tol Getaji kini semakin dekat. Pasalnya, PT Waskita Karya Persero Tbk sebagai salah satu kontraktor tol Getaji yang tergabung dalam konsorsium PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap atau JGJ membocorkan kabar terbarunya. Hal ini sebagaimana dikatakan Direktur Pengembangan Bisnis Waskita Karya Septiawan Andri Purwanto dalam Public Expose yang dilaksanakan pada Senin 14 November 2022 lalu, yang saat ini masih berproses dengan anggota konsorsium baik BUMN maupun swasta. Sebagaimana diketahui, sebanyak 8 perusahaan tergabung dalam konsorsium JGJ, yakni PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Daya Mulia Turangga, PT Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, dan PT Wijaya Karya Persero Tbk. Sejauh ini Waskita masih berproses terkait pemenuhan kewajiban hingga perjanjian pengusahaan jalan tol ditandatangani. Dan terakhir tentu saja akan memulai konstruksi paralel dengan financial close ruas tersebut. Memang Waskita Karya di ruas tersebut memiliki priority shareholder atau pemegang saham prioritas. Septiawan Andri Purwanto mengatakan agar anak usaha perseroan mendirikan atau mendapatkan partnership di ruas tol itu agar mendapatkan pekerjaan konstruksi. Jalan tol ini terbagi atas 4 seksi, yaitu seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara sepanjang 45,20 km dan seksi 2 Garut Utara Tasikmalaya sepanjang 50,32 km. Kemudian seksi 3 Tasikmalaya Patimuan sepanjang 76,78 km serta seksi 4 Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km. Adapun tol Getaji memiliki nilai investasi sebesar 56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Dalu Agung Darmawan mengatakan pihaknya tengah melakukan proses pembebasan lahan untuk pengerjaan konstruksi jalan tol Getaji yang sekarang sedang proses pengukuran. Mudah-mudahan tahun 2022 ini paling tidak sudah bisa mulai pembayaran. Setelah itu, identifikasi subjek terus diserahkan kepada penilai. Di lain tempat, Direktur Utama PT Jasa Marga Gede Bage Cilacap, Joe Manseli mengatakan bahwa pembangunan jalan tol Getaji akan dilakukan dalam 2 tahap. Pembangunan tahap pertama yaitu seksi 1 dan seksi 2 dimulai dari Junction Gede Bage hingga Simpang Susun Tasikmalaya sepanjang 94,22 km. Sedangkan untuk tahap kedua
yaitu seksi 3 dan seksi 4 dimulai dari Simpang Susun Tasikmalaya hingga Simpang Susun Cilacap sepanjang 111,13 km. Pengerjaannya akan dimulai tahun 2027 dan selesai 2029. Pembangunan konstruksi untuk tahap pertama ini ditargetkan rampung pada tahun 2024. Dengan demikian, Tol Getaci tahap pertama Gede Bage Garut Tasikmalaya sudah akan bisa beroperasi tahun 2024. Beredar kabar, terlambatnya pembangunan Tol Getaci dikarenakan masalah pembebasan lahan. Penetapan lokasi yang telah diterbitkan baru mencangkup wilayah Gede Bage hingga Garut Utara. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mendapat bocoran molornya pembangunan jalan tol Getaci itu karena menemui kendala soal pembebasan lahan. Namun jika alasan soal pembebasan lahan, ia menegaskan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat siap memfasilitasi untuk membantu dan berkomunikasi dengan masyarakat. Menyikapi perkembangan pembangunan jalan tol Getaci, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan infrastruktur jalan tol membutuhkan waktu dan memerlukan proses yang cukup panjang. Kalau minta full, memang masih panjang, tapi tahap satunya bisa lebih cepat. Berdasarkan pengalaman pembangunan jalan tol di lokasi lain sebelumnya, masalah pembebasan lahan adalah dinamika yang bisa diukur. Target 1 tahun bisa jadi beres 2 tahun. Selain itu, tantangan kondisi geografis atau bentang alam lahan yang akan dijadikan jalan tol juga menjadi kendala untuk tol Getaci ini. Karena ada kondisi tanah priangan yang labil. Soal kondisi geografis tol Getaci sebelumnya memang telah diungkapkan Menteri Basuki Hadimulyono. Beliau berharap untuk tetap menjaga kaidah-kaidah lingkungan hidup agar tidak merusak bukit-bukit yang ada. Selain itu juga agar menghindari pemotongan pohon yang tidak perlu. Ini merupakan perintah Presiden Jokowi langsung. Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, jalan tol Getaci khususnya di wilayah segmen Gede Bage, Garut, Tasikmalaya, struktur geologinya cukup rumit, banyak batuan gunung yang rawan longsor, sehingga perlu penanganan khusus selama proses konstruksi. Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Sekda Ivan Diksan berharap pembangunan jalan tol Getaci khususnya segmen Gede Bage Garut Tasikmalaya bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Menurutnya, manfaat tol Getaci akan dirasakan masyarakat tidak hanya oleh warga Kota Tasikmalaya, tapi juga oleh masyarakat lain di daerah-daerah sekitarnya. Salah satunya akan mendatangkan investasi yang cukup besar. Mungkin itulah informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit banyak ada manfaatnya. Dan temukan informasi yang tidak mungkin kalian temukan di tempat lain, karena hanya di sini informasi yang tidak dibahas akan saya bahas secara lengkap. Jadi pantau terus channel ini untuk mendapatkan jawaban dari apa yang kalian cari. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.